Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Kosmetika Bahan Alam. Hari ini, di pertemuan kedua, kita akan membahas tentang anatomi fisiologi kulit dan absorpsi perkutan. Di anatomi fisiologi kulit itu tidak bisa kita pisahkan pembahasannya dari kosmetik karena kita tahu bahwa kosmetik itu diaplikasikan biasanya pada permukaan kulit. Tuh, di mana kulit ini sebenarnya termasuk ke dalam satu sistem satu sistem yang disebut dengan sistem integumen. Jadi sistem integumen ini terdiri dari dua, ada kulit dan derivat kulit. Derivat kulit ini terdiri dari kuku, rambut, dan juga kelenjar. Nah, kenapa kita tidak hanya membahas kulit? Karena biasanya kosmetik itu juga diaplikasikan bisa ke derivat kulit itu, gitu seperti ke kuku, ke rambut, tuh. Dan untuk masalah-masalah yang terjadi di kulit itu juga dipengaruhi oleh kelenjar-kelenjar yang ada di kulit. Makanya yang kita bahas ini lebih luas ya dari hanya kulit ke sistem integumen. Fungsi dari sistem integumen ini ada 5. Pertama, memberikan perlindungan. Kedua, pengaturan suhu tubuh. Ketiga, ekskresi. Keempat, metabolisme dan komunikasi. Kulit. Nah, kita bahas pertama dulu kulit. Kulit ini secara garis besar itu dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu ada epidermis, kemudian dermis, dan juga jaringan subkutan. Nah, jaringan epidermis ini dibagi lagi ya. Ada yang disebut dengan stratum corneum di bagian yang paling luar ya. Kemudian ada yang namanya sel melanosit, sel Langerhans ya. Nah, itu akan kita bahas. Pertama, epidermis. Jadi yang bagian terluar dari kulit kita itu disebut termasuk ke dalam bagian epidermis, di mana bagian epidermis ini terdiri dari jaringan epitel squamosa bertingkat yang mengalami keratinasi. Jaringan ini tidak memiliki pembuluh darah dan sel-selnya sangat rapat. Epidermis tersusun atas lapisan melanosit, sel Langerhans, sel Merkel, dan keratinosit. Ini gambarnya ya, di mana ini merupakan stratum corneum, kemudian ini adalah sel Langerhans, kemudian ini adalah melanosit, dan ini adalah Merkel cell. Itu posisinya. Pertama, melanosit. Jadi melanosit ini merupakan sel-sel khusus di bagian epidermis yang terlibat dalam produksi pigmen, ya, pigmen melanin yang nanti akan mempengaruhi warna kulit dan rambut. Jadi warna kulit normal itu biasanya bervariasi ya, tergantung dari ras, dari merah muda ya sampai cerah dan coklat. Dan penyakit-penyakit sistemik itu biasanya akan mempengaruhi warna kulit. Yang kedua ada sel Langerhans. Kalau sel Langerhans ini berperan dalam imunologi kulit. Yang ketiga ada sel Merkel. Sel ini berfungsi sebagai mekanoreseptor sensoris yang fungsinya berhubungan dengan sistem neuroendokrin diffus. Jadi ini berhubungan dengan sistem saraf. Nah, kalau sel keratinosit, bagian yang paling tebal ditemukan pada telapak tangan ya dan kaki itu karena mengalami stratifikasi menjadi 5 lapisan. Ya, jadi kenapa kalau kalian rasa telapak tangan kalian kemudian telapak kaki ya itu lebih keras dibanding bagian kulit yang lain karena mengalami ini tadi stratifikasi. Ada 5 lapisan di bagian tersebut. Apa aja lapisannya? Yaitu ada stratum basalis, stratum spinosum, stratum granulosum, stratum lucidum, dan stratum corneum. Jadi ini urutannya dari dalam keluar ya. Jadi yang paling luar itu stratum corneum, yang paling dalam itu stratum basalis. Nah, bisa dilihat di sini. Ini bagian epidermis ya. Kemudian ini
dari stratum basalis, spinosum, granulosum, lucidum, ya, dan corneum. Terakhir adalah corneum. Nah, ini yang terjadi ya, modifikasi lapisan epidermis yaitu pada tangan, kaki ya, jumlah keratin yang lebih banyak pada telapak tangan dan kaki. Kaki mengakibatkan terjadinya penebalan. Nah, kemudian lekukan pada ujung jari membentuk sidik jari. Epidermis ini juga berperan dalam pembentukan vitamin D. Ya, di mana pembentukan vitamin D ini berlangsung pada stratum, linosum, dan stratum basal. Ya, dengan mengubah 7-dehidrokolesterol dengan bantuan sinar ultraviolet B. Nah, jika kulit terpapar sinar matahari yang mengandung sinar UVB, maka kulit akan memproduksi vitamin D3. Vitamin D yang telah diproduksi di kulit kemudian masuk ke aliran darah. Vitamin D tersebut terikat pada protein dan kemudian diangkut ke seluruh tubuh. Jadi, dibutuhkan ya cahaya matahari ini, sinar UVB ya, dalam mengubah dehidrokolesterol menjadi provitamin B. Bisa kita lihat di gambar di sini ya, ketika kulit terkena sinar matahari yang mengandung UVB, maka di dalam kulit ya, di dalam stratum linosum ini dan stratum basal itu 7-dehidrokolesterol atau provitamin D, kita lebih mengenal dengan nama provitamin D, itu akan dirubah menjadi vitamin D ya, dari pro menjadi previtamin D, kemudian berubah menjadi vitamin D, itu masuk ke dalam aliran darah. Setelah masuk ke aliran darah, vitamin D-nya itu akan menuju jaringan-jaringan target. Lapisan yang kedua yaitu lapisan dermis. Nah, dermis dipisahkan dari lapisan epidermis dengan adanya membran dasar atau disebut dengan lamina. Dermis membentuk bagian terbesar kulit dengan memberikan kekuatan dan struktur pada kulit. Nah, jadi yang sangat berperan penting dalam memberikan kekuatan dan struktur kulit itu adalah bagian dermis. Bagian dermis ini tersusun dari 2 lapisan, ya. Ada lapisan papilar atau papila. Lapisan ini mengandung banyak pembuluh darah yang memberi nutrisi pada epidermis di atasnya. Kemudian adalah lapisan retikular. Lapisan ini mengandung jumlah sel lemak yang beragam, bergantung pada area tubuh dan nutrisi individu. Mengandung banyak pembuluh darah dan ujung saraf. Jadi nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh kulit kita itu masuk ke lapisan dermis. Nah, di sini ya, lapisan dermis. Ini yang tadi stratum tadi ya. Nah, ada lapisan papilari, ada lapisan retikular. Komponen dermis meliputi ada pembuluh darah, pembuluh getah bening, kelenjar keringat, sebase atau minyak, folikel rambut, sensore, kolagen, dan elastis. Jadi kalau misalnya kenapa terjadi penuaan itu ya karena di sini ya, kan struktur kulit itu, yang menjaga struktur kulit itu adalah lapisan dermis. Nah, jadi ada kekurangan komponen yang terjadi di lapisan dermis sehingga terjadi kerusakan kulit. Nah, sekarang kan banyak tuh suplemen atau kosmetik yang mengandung kolagen, yang tujuannya ya ini tadi ya, mempertahankan struktur kulit. Yang ketiga ada lapisan hipodermis atau disebut juga dengan lapisan subkutan. Nah, jaringan subkutan atau hipodermis merupakan lapisan kulit yang paling dalam. Jaringan ini terdiri dari kumpulan sel-sel lemak dan di antara gerombolan ini terdapat serabut-serabut jaringan ikat dermis. Lapisan ini terutama berupa jaringan adiposa yang memberikan bantalan antara lapisan kulit dan struktur internal seperti tulang dan otot. Jadi dia seperti ini ya, antara bantalan lah si lapisan hipodermis atau subkutan ini dengan tulang atau otot, seperti itu. Ini jaringan adiposanya. Ya.
Nah, ini warna kulit ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya tone warna kulit tuh banyak sekali ya macamnya ya. Jadi tidak bisa kalau dibilang putih ya macam-macam juga putihnya. Kalau dibilang tone-nya gelap ya gelapnya macam-macam juga ya. Nah, ini tergantung dari ras kita. Ya, kita ras apa? Ya, seperti kita ras Melayu, orang-orang Melayu gitu ya. Orang-orang Melayu tuh biasanya warna kulitnya itu antara coklat ya, kuning sampai coklat biasanya. Tuh. Kalau ras Kaukasoid tuh beda lagi, putih biasanya seperti ini ya. Jadi perbedaan warna kulit itu terjadi karena pertama, produksi pigmen melanin ya oleh melanosit yang bertanggung jawab terhadap pewarnaan kulit dari coklat hingga hitam. Nah, jadi ketika produksinya itu berlebih gitu ya, melaninnya berlebih, maka kulit kita akan jadi warna coklat hingga kehitaman. Kemudian yang mempengaruhi warna kulit itu juga ada darah. Nah, darah ini kan terdapat dalam pembuluh darah dermal di bawah lapisan epidermis ya. Sebenarnya dia berada di bawah lapisan epidermis, tapi dia bisa terlihat dari permukaan dan menghasilkan pewarnaan merah muda. Nah, jadi kalau kita lihat ada orang yang wajahnya kok ada seperti merah mudanya gitu ya, berarti ada pembuluh darah di bawah lapisan kulit tersebut. Kemudian ada pigmen kuning. Pigmen kuning ini biasanya karotin ya, hanya ditemukan pada stratum corneum dan dalam selemak dermis dan hipodermis. Selanjutnya derivat kulit. Nah, derivat kulit yang pertama kita bahas adalah kuku. Kuku adalah bagian terminal lapisan tanduk atau stratum corneum. Jadi sebenarnya dia itu stratum corneum ya yang berubah bentuk. Nah, untuk struktur kuku ada beberapa ya, ada yang disebut dengan alas kuku atau nail bed. Nah, kulit di mana terdapat badan kuku. Kemudian ada mantel, bagian kulit di mana kuku terbenam. Ya, tempat kuku terbenam itu disebut dengan mantelnya. Matriks menghasilkan kuku melalui proses reproduksi dan pengerasan. Lunula atau setengah bulan, nah bagian yang melingkar seperti bulan pada bagian awal dari kulit. Eponikum, ya, dinding kuku di mana kuku terbenam dalam kulit. Kutikula, ya, kuku penutup sekitar kuku. Ada hiponikum, bagian kulit pada mana badan kuku beristirahat. Ini bahasanya agak aneh ya karena buku terjemahan. Lekuk kuku, peristirahatan sekitar kuku di antara kuku dan dinding kuku di mana kuku bergerak selama pertumbuhan. Ujung bebas, bagian kuku yang memanjang keluar jari. Nah, kita lihat aja ya. Nah, ini yang ujung bebas, ini lunula yang seperti setengah bulan itu ya. Nah, makanya disebut dengan lunula. Ini nail bed, tempat adanya kuku, ada akar kuku, nail root, ada kutikula. Ini yang badan kuku, nail body. Yang kedua, rambut. Rambut atau pili terdapat pada hampir seluruh bagian tubuh. Jadi seluruh bagian tubuh kita itu sebenarnya ditumbuhi oleh rambut ya, tapi berupa rambut velus atau rambut halus, kecil dan samar. Nah, bukan rambut terminal. Jadi kalau rambut terminal itu berupa kasar ya dan terlihat. Nah, contohnya apa rambut terminal itu ya, rambut kepala, kemudian rambut-rambut yang ada di bagian-bagian sensitif gitu ya. Nah, pokoknya dia jika rambutnya bisa terlihat ya dan kasar itu termasuk ke dalam rambut terminal. Rambut terdiri atas akar yang terbentuk dalam dermis dan batang rambut yang menjulur keluar dari dalam kulit. Rambut tumbuh dalam sebuah rongga yang dinamakan folikel rambut. Terdapat juga kelenjar sebaceous yang mengeluarkan sekret yang disebut dengan sebum. Nah, ini gambar dari rambut ya, penampang yang A itu penampang longitudinal,
Kalau yang melintangnya yang ini, cross section yang B. Jadi ada sel lemak ya, kapiler, venula, akar rambut. Nah, ini kalau rambut sendiri itu bagiannya ada folikel rambut. Tuh. Seperti ini ya. Jadi kalau bagian dari rambut itu yang helaian rambut itu terdiri dari kutikula, korteks, medula. Tuh. Rambut terdiri dari rambut panjang di kepala, rambut pubis dan jenggot. Nah, ada rambut di lubang hidung, liang telinga dan alis, rambut bulu lugu di seluruh tubuh, ya, dan rambut-rambut seksual di pubis dan aksila. Kemudian warna rambut. Yang warna rambut ini kan berbeda-beda ya. Tiap ras itu warnanya berbeda-beda. Warna rambut itu ditentukan oleh jumlah melanin yang beragam dan dalam batang rambut. Jadi dalam batang rambut ini ada melanin yang menentukan dari rambut itu akan terlihat warnanya seperti apa. Banyak sedikitnya melanin dipengaruhi oleh ras atau suku bangsa, hormon, dan pengaruh sinyal UV dan infrared. Jadi kalau misalnya kalian lihat anak-anak kecil yang suka panas-panasan kan, nah rambutnya nanti akan menjadi pirang biasanya ya, karena juga sinar UV itu berpengaruh terhadap warna rambut. Kuantitas dan distribusi rambut dapat dipengaruhi oleh kualitas endokrin. Nah, jadi misalnya terjadi kebotakan, ya kenapa bapak-bapak yang udah berumur itu udah mulai botak ya, atau rambutnya sudah jarang-jarang. Nah, itu yang dipengaruhi oleh kualitas endokrin. Nah, contohnya penyakit sindrom Cushing ya, penyebab hirsutisme, pertumbuhan rambut yang berlebihan, khususnya pada wanita. Kemudian ada hipertiroidisme, tiroid yang kurang aktif menyebabkan perubahan tekstur rambut. Pada banyak kasus, kemoterapi dan terapi radiasi pada kanker akan menyebabkan penipisan rambut atau pelemahan batang rambut, sehingga terjadi alopecia atau kerontokan rambut yang parsial atau total dari kulit kepala maupun bagian tubuh yang lain. Ya, jadi kita lihat di sini. Ini bisa dilihat ya perbedaannya. Ini sangat jarang-jarang sekali di sini. Nah, ternyata itu juga ada pengaruh dari sistem endokrin kita. Yang ketiga, kelenjar kulit. Ya, kelenjar kulit ini ada kelenjar minyak, merupakan kelenjar holokrin terbenam di bagian dermis. Kelenjar sebasea berasal dari rambut yang bermuara pada saluran folikel rambut untuk ini ya, melumasi rambut. Nah, jadi sebenarnya minyak ini ada ininya juga ya, manfaatnya ya. Kulit kepala berminyak. Nah, sebenarnya ya tujuan minyak ini ada diciptakan kenapa kulit kepala kita berminyak. Tujuannya itu ya, melumasi rambut dan kulit yang berdekatan. Paling banyak terdapat pada kepala dan wajah sekitar hidung, mulut, dan telinga. Tidak terdapat pada telapak kaki dan telapak tangan. Kemudian ada kelenjar keringat. Kelenjar keringat ditemukan terutama pada telapak tangan ya. Paling banyak tuh tangan kita yang berkeringat ya. Dan kaki ya. Kemudian gland penis, bagian tepi bibir, telinga luar, dasar kuku yang tidak mengandung kelenjar keringat. Kelenjar keringat adalah alat utama untuk mengendalikan suhu tubuh. Ya, jadi untuk sebenarnya kenapa kita ketika kepanasan itu berjemur itu kita jadi keringat ya, itu tujuannya untuk regulasi suhu tubuh itu. Jadi kalau sebenarnya suhu tubuhnya terlalu naik ya, karena badan kita kan
tidak bisa ya pengaruh suhu terhadap sel-sel tubuh kita, itu kan sangat berpengaruh ya. Jadi dia meregulasi panas ya, itu dengan mengeluarkan kelenjar keringat. Kemudian ada fenomena penuaan, ya penuaan dan sistem integumen. Apa sih hubungannya penuaan dengan sistem integumen? Jadi ketika kulit menua, epidermis, lapisan epidermis kita menjadi tipis dan tipisan rata. Ya, penipisan ini menyebabkan vena-vena tampak lebih menonjol. Jadi ini ya berarti ini saluran darah vena kita menjadi tampak lebih menonjol. Kolagen menurun ya, sedikit kolagen yang terbentuk pada proses penuaan dan terdapat penurunan jaringan elastis. Mengakibatkan penampilan yang lebih keriput dan tekstur kulit lebih kering. Jadi kalau kolagen di dalam kulit kita di dermis itu ya, di dermis itu kurang, maka nanti lama-kelamaan akan struktur kulit kita tidak bisa bertahan. Nah, maka terjadinya yang disebut dengan, mungkin ada yang bilang penuaan dini ya, yang harusnya umurnya segitu tidak ada kerutan gitu ya. Mungkin jadi kolagen yang dia konsumsi sehari-hari itu kurang. Perubahan pada stratum corneum ya, kohesi sel dan waktu regenerasi sel menjadi lebih lama. Pelembab pada sistem corneum berkurang. Perubahan pada epidermis, pertama jumlah sel basal menjadi lebih sedikit, terjadinya penurunan jumlah melanosit, penurunan jumlah sel Langerhans, kerusakan struktur nukleus keratinosit. Jadi udah tua itu semuanya berubah ya, termasuk kulit kita pun komposisinya jadi berubah. Jadi ini kulit orang muda kenapa dia halus gitu ya, tidak ada cacat gitu. Ya itu tadi, karena struktur kulitnya masih bagus. Nah, ini yang kalau tua, yang deep wrinkle itu ya seperti ini. Nah, perubahan pada dermis, volume dermal mengalami penurunan, penghancuran serabut dan jaringan kolagen oleh enzim. Nah, tadi. Vaskularisasi menurun dengan sedikit pembuluh darah kecil. Nah, perubahan pada lapisan subkutan tadi udah dibahas ya. Lapisan jaringan subkutan mengalami penipisan, distribusi kembali dan penurunan lemak tubuh, perubahan pada bagian lain, ya, berkurangnya folikel rambut, pertumbuhan kuku melambat, korpus Pacini, ya, sensasi tekanan, dan korpus Meissner, sensasi sentuhan itu akan menjadi menurun. Kelenjar keringat sedikit, penurunan kelenjar apokrin, yaitu akibatnya ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang absorpsi perkutan nanti saja ketika Zoom meeting. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan nanti bisa via Sipen lalu diteruskan ke saya. Ya, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.